Di suatu desa, hiduplah anak laki-laki bersama dengan ibunya. Hidupnya sengsara dan miskin. Anak itu bernama Malin. Malin sangat disayang ibunya karena sejak kecil. Malin sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Ketika Malin sudah tumbuh dewasa, ia mulai berpikir untuk merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Malin, datang ke sini nak. Bantu ibu membawa kayu bakar ini. Ya Bu, tunggu sebentar. Ibu, berapa lama kita akan bertahan dengan kondisi seperti ini? Aku ingin merubah kehidupan ekonomi kita ini, Bu. Entahlah, ibu tidak tahu Malin. Kita harus bersabar dan jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Ibu, aku punya ide. Biarkan aku pergi untuk mengubah nasib keluarga kita ini, Bu. Hah? Pergi kemana nak? Tadi, ketika aku sedang di pasar, ada seorang saudagar kaya yang menawariku pekerjaan. Dia berkata bahwa dia sudah memperhatikanku sejak lama dan hatinya tergerak melihat diriku yang giat bekerja. Ia pun mengajakku untuk menjadi salah satu pekerjanya dan ikut bersamanya ke pulau seberang. Apakah kau menerima tawaran itu nak? Iya Bu, aku langsung menyetujuinya. Ibu pikir itu bukan ide yang baik anakku. Jika kamu pergi, siapa yang akan menjaga aku di sini? Sebenarnya Bu, Malin juga tidak tega meninggalkan ibu sendiri. Tapi Malin tidak tahan dengan kondisi seperti ini. Malin berjanji akan kembali dan menjadi seseorang yang sukses. Ibu tenang saja. Aku akan berbicara dengan Putri supaya menengok ibu setiap hari hingga aku kembali ke rumah, Bu. Ibu Malin tidak bisa melarang apa yang diinginkan Malin. Karena Malin sudah bertekad, akhirnya sang ibu setuju dengan ide Malin. Baiklah, jika itu memang keinginanmu. Tapi, kamu harus pegang janjimu untuk kembali ke sini. Malin pun pergi ke rumah Putri untuk meminta bantuan Putri agar menjaga ibunya selama dia merantau. Putri merupakan sahabat Malin yang selalu bersamanya dalam suka maupun duka. Mau kemana kamu, Malin? Besok, aku akan pergi merantau. Apa? Jika kamu pergi merantau, siapa yang akan menjaga ibumu di sini? Karena itu, aku mendatangimu, Putri. Aku mau minta tolong kepadamu untuk menjaga ibuku. Tengoklah ia setiap hari hingga aku kembali pulang. Oh, baiklah kalau begitu. Ingatlah pesanku, jangan lupakan kita yang ada di sini, Malin. Iya, Putri. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Ibu Malin mengantarkan anaknya ke pelabuhan. Jaga dirimu baik-baik nak. Cepatlah pulang. Baik, Bu. Doakan Malin supaya Malin mendapatkan rezeki yang banyak. Iya, hati-hati di jalan. Malin pun memulai perantauannya. Ia pergi belajar bersama saudagar kaya. Saudagar itu memberikan Malin pekerjaan sebagai karyawan. Saudagar tersebut mempunyai putri sematawayang yang bernama Risa. Ketika Malin melihatnya, ia langsung jatuh hati. Risalah yang membuat Malin untuk lebih semangat bekerja. Di kampung halaman Malin, Ibu Malin sangat gelisah dan khawatir dengan anaknya. Beliau takut jika Malin tidak pulang kembali ke kampung halamannya dan melupakan sosok ibu yang melahirkannya. Putri, aku rindu dengan Malin. Kira-kira kapankah Malin pulang? Apa Malin baik-baik saja di sana? Aku takut. Jangan takut, Bu. Malin pasti pulang. Ia telah berjanji. Sementara itu, biarkan aku yang menjaga ibu. Iya Putri, terima kasih. Entah apa jadinya aku tanpamu. Jangan terlalu dipikirkan, Bu. Semakin hari, semakin gigih semangat Malin untuk bekerja lebih giat. Sehingga pada suatu hari, saudagar memanggil Malin. Lin, kamu dicari sama kapten di sana. Baiklah, terima kasih. Apakah Anda memanggil saya, Tuan? Ya, silakan duduk. Ya, selamat Malin, jabatanmu baru saja kunaikkan. Semoga kamu senang dengan jabatan barumu. Wah, terima kasih, Tuan. Hahaha. Sekarang aku kaya raya. Aku dapat membeli semuanya dengan uangku. Karena itu, Risa pasti mau menikah denganku. Semakin hari, Ibu Malin semakin merindukan anaknya, membuat semakin lelah di usia tuanya. Namun, Putri selalu memberikan dukungan untuk Ibu Malin, bahwa Malin baik-baik saja dan akan kembali kampung halamannya. Jangan sedih, Bu. Aku lelah Putri. Kita telah menunggu Malin selama berbulan-bulan, tetapi tidak pernah mendapatkan kabar sedikit pun dari Malin. Percayalah, Bu. Malin pasti akan kembali menjadi orang yang sukses. Terima kasih Putri. Jika tidak ada kamu, aku pasti kesepian. Karena kerja keras, Malin berhasil menjadi orang kaya. Sesuai dengan keinginannya, Malin menikahi Risa.
Mereka hidup bahagia dan menjadi pasangan yang romantis. Ada apa dengan kamu, Risa? Malin, Iya, Risa. aku bosan. Bagaimana kalau kita pergi berlibur? Nah, sepertinya itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke pulau saja? Wah, pulau itu sangat bagus. Aku setuju. Oke, baiklah. Besok kita akan pergi berangkat. Seperti janji Malin, Malin dan Risa berlayar ke pulau. Dalam perjalanan mereka singgah ke kampung halaman Malin untuk mengisi berbagai perbekalan. Tapi Malin tidak menemui ibunya. Ia hanya berjalan di sekitar sungai. Ketika itu, putri sahabatnya melihat Malin dan istrinya Risa. Apakah dia benar Malin? Ya, pasti itu Malin. Aku harus mengatakan itu pada ibu. Putri berlari menuju rumah ibu Malin, mengatakan bahwa Malin sudah kembali dan menjadi orang kaya. Bu, ibu, Ya, ada apa Putri? ibu, Malin telah kembali. Ia ada di sungai sekarang dan menjadi orang kaya. Hah? Benarkah? Apa benar yang kamu lihat itu Malin? Ya, aku yakin bu, itu pasti Malin. Ayo, kita menemui Malin sekarang. Malin, Malin anakku. Siapa wanita tua itu, Malin? Jawab aku, Malin. Siapa wanita tua itu? Siapa wanita ini Malin? Apakah ia istrimu? Sungguh wanita yang cantik. Jangan sentuh aku. Jangan menyentuhnya. Dasar wanita kotor. Kulitmu bisa mengotori kulitnya. Siapa wanita ini, Malin? Ia sungguh sangat kotor. Aku tidak tahu. Aku tidak mengenal wanita ini. Malin anakku, ada apa denganmu, Nah? Apa salah ibu? Aku ini ibumu, ibu yang melahirkanmu. Kamu telah berjanji untuk kembali ke kampung ini, untuk menemuiku. Apa kau lupa dengan janjimu sendiri? Ibu, janji. Mengaku saja kau ini. Aku tidak pernah mengatakan janji apapun. Dan tidak mengenalmu. Dasar wanita tua. Malin, aku ibumu, aku yang melahirkanmu. Dengar yang dikatakan Malin kan? Dia tidak mengenalmu, jadi pergi saja ke wanita tua. Malin, Malin anakku. Malin, lupakah kamu dengan ibumu? Lupakah kamu dengan janjimu untuk kembali? Celakalah kau Malin. Aku tidak pernah membuat janji dengan kalian. Kalian hanya menghabiskan waktuku saja. Malin, Malin anakku. Jangan pernah panggil aku anakmu. Aku tidak mempunyai ibu kotor sepertimu. Berhentilah membual. Ayo kita pergi, Risa. Baiklah, ayo. Malin, Malin. Jika kau tidak menganggap ibumu, aku tidak akan segan-segan mengutuk Malin, anak durhaka. Silahkan saja. Aku tidak merasa kau ibuku. Benar-benar anak durhaka. Kamu berani menantangku. Jangan sampai kamu menyesal sudah berbuat itu padaku. Buktikan saja. Aku tidak takut dengan kutukanmu. Malin, terkutuklah kamu menjadi batu. Oh, Malin, anak durhaka. Permohonan ibumu kukabulkan. Tubuhmu akan mati rasa dan berubah menjadi batu. Di tengah siang yang panas, tiba-tiba muncullah suara petir menggelegar dan langit menjadi gelap. Malin pun berubah menjadi batu. Itulah akibat dari anak yang tidak menghormati, tidak menuruti, dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah teman-teman, janganlah kita menjadi seperti Malin. Hormatilah orang tua kalian selagi masih ada.